Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Yulaika, biasa dipanggil Bu Yul. Saya fasilitator kelas pengasuhan responsif dari Kelurahan Tanjung Mas. Selamat datang di kelas pengasuhan responsif kita yang kedua. Semoga ayah dan bunda masih tetap sehat dan semangat dalam mengikuti kelas kedua ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik ayah bunda, apakah ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya di video pertama? Ya, pada kelas perdana kemarin kita telah belajar tentang arti pengasuhan dan arti anak bagi kita. Pada video kemarin kita juga telah mengenal konsep pengasuhan berupa 5M. Apakah ayah bunda masih ingat apakah itu 5M? 5M adalah merespon, mencegah, memantau, melindungi, memberi contoh. Baiklah ayah bunda, marilah kita masuk pada materi untuk kelas kali ini. Kita akan berdiskusi bersama mengenai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Apakah tujuan jangka panjang dan jangka pendek itu? Marilah kita sama-sama membayangkan. Ayah bunda, mari kita membayangkan ketika anak kita nanti sudah berusia 25 tahun. Ayah dan bunda ingin anak kita menjadi pribadi yang seperti apa? Apakah orang yang mampu menyelesaikan masalah? Punya hubungan yang baik dengan orang tua? Jujur? Mandiri? Ataukah bertanggung jawab? Nah, harapan-harapan yang dimiliki orang tua ketika anak berusia dewasa inilah yang disebut dengan harapan jangka panjang. Harapan jangka panjang membutuhkan waktu yang lama agar dapat tercapai. Namun, harapan ini ada di setiap hati orang tua. Nah, ayah bunda, sekarang marilah kita berdiskusi mengenai harapan jangka pendek. Mari kita bayangkan, sekarang ayah bunda sedang di rumah. Rumah dalam keadaan kotor, cucian menumpuk, sedangkan pada saat yang sama, ayah harus berangkat kerja dan bunda harus menyiapkan sarapan untuk ayah dan anak-anak. Waktu yang dimiliki bunda juga terbatas, karena anak harus segera berangkat sekolah dan tidak boleh terlambat. Pada saat keadaan seperti itu, lewatlah pedagang es krim. Anak merengek-rengek kepada ayah bunda untuk membelikan, padahal anak belum sarapan, dan di sisi lain uang yang dimiliki ayah bunda sangat terbatas. Nah, pada situasi seperti ini, apakah yang ayah bunda harapkan? Tentu saja ayah bunda mengharapkan anak bisa tenang dan mengerti situasi saat itu dan tidak merengek untuk dibelikan es krim. Nah, harapan itulah yang disebut dengan harapan jangka pendek. Harapan jangka pendek adalah harapan orang tua yang ingin langsung tercapai saat itu juga. Nah ayah bunda, situasi di mana ayah bunda berusaha memenuhi harapan jangka pendek inilah yang seringkali menghambat tercapainya harapan jangka panjang. Karena kita sebagai orang tua cenderung untuk fokus pada pencapaian harapan jangka pendek. Sebagai contoh, salah satu harapan jangka panjang ayah bunda adalah ketika anak dewasa bisa memiliki sifat yang sabar dan penyayang. Ketika anak merengek meminta es krim, kita memarahi, mencubit, bahkan memukul agar anak tenang dan diam. Namun, ketika dihadapkan pada situasi merepotkan seperti tadi, ayah bunda tidak dapat menunjukkan sikap yang sabar dan penyayang. Jika dalam keseharian kita sebagai orang tua tidak menunjukkan sifat yang sabar dan penyayang, apakah anak dapat menjadi pribadi yang sabar dan penyayang? Tentu tidak. Jadi, ketika kita mengharapkan anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, jujur, dan sebagainya, pada saat anak dewasa, maka sebagai orang tua kita juga harus selalu menunjukkan sikap tersebut pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, salah satu konsep pengasuhan 5M bahwa orang tua harus senantiasa menjadi contoh untuk anaknya. Nah, agar lebih memahami materi tujuan jangka panjang dan jangka pendek, marilah ayah bunda kita sedikit melakukan latihan. Nah,
Silakan pilih 3 dari 5 sifat tersebut. Kemudian, silakan ayah bunda pikirkan perilaku apa saja yang harus orang tua lakukan agar anak memiliki sifat tersebut pada saat dewasa. Sifat tersebut adalah bertanggung jawab, jujur, mandiri, penyayang, dan percaya diri. Silakan ayah bunda bayangkan dan pilih 3 sifat atau kepribadian positif yang menjadi harapan ayah bunda untuk dimiliki anak ketika dewasa. Ingat, kuncinya ada pada contoh dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah selesai, silakan ayah bunda mengisi daftar nama di grup WA dan mengirimkan foto bersama anak. Dengan begitu, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita kali ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari pembelajaran kali ini, yaitu anak adalah peniru ulung dan orang tua adalah panutan utama bagi anak. Nah ayah bunda, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ayah bunda selalu sehat dan tetap semangat menerapkan protokol kesehatan agar kita dapat bertemu untuk menyimak pembelajaran kelas pengasuhan responsif selanjutnya, yaitu rumah aman dan pengurangan resiko bencana. Jangan lewatkan videonya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.